Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam struktur sosial maupun di dalam proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat, baik struktur maupun horizontal. Beberapa pengertian perubahan sosial dari beberapa tokoh, diantaranya menurut Sloss Marjan, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Menurut More, perubahan sosial merupakan suatu perubahan penting dalam struktur sosial yang berupa pola-pola perilaku dan sistem interaksi sosial termasuk di dalamnya perubahan norma, nilai, dan fenomena kultur atau budaya. Menurut Gilin dan Gilin mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial untuk satu variasi dari cara hidup yang lebih diterima yang disebabkan baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, kompetisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun perubahan-perubahan baru dalam masyarakat tersebut. Menurut Harper, perubahan sosial merupakan pengertian atau perubahan yang signifikan mengenai struktur sosial dalam kurun waktu tertentu. Perubahan di dalam struktur ini mengandung beberapa tipe perubahan struktur sosial yaitu sebagai berikut. 1. Perubahan dalam personal di dalam struktur sosial yang ada. 2. Perubahan relasi atau hubungan dalam struktur sosial. 3. Perubahan fungsi dalam struktur. 4. Perubahan dalam hubungan atau relationship antara struktur-struktur yang berbeda. 5. Perubahan dalam bentuk munculnya suatu struktur sosial baru dari struktur sosial yang lama. Berdasarkan pendapat para ahli, sosial adalah perubahan yang terjadi dalam organisasi masyarakat yang mempengaruhi cara berpikir dan pola perilaku masyarakat pada waktu tertentu. Teori-teori perubahan sosial. Perubahan sosial budaya akan selalu terjadi di dalam masyarakat dan tidak dapat dihindari. Perubahan merupakan akibat dari kemajuan sistem dan zaman yang berkembang di dalam masyarakat. Teori-teori perubahan sosial dibagi menjadi 4, yaitu 1. Teori evolusi, yang kedua teori siklus, yang ketiga teori fungsional, dan yang keempat adalah teori konflik. Yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi mempunyai pengertian bahwa masyarakat mengalami perubahan di dalam kehidupannya secara perlahan-lahan sesuai arah tahapannya. Selain itu, masyarakat bergerak dalam satu garis linear menuju satu titik tertentu melalui tahap primitif, tradisional, sampai modern. Yang kedua adalah teori siklus. Teori siklus mempunyai pengertian bahwa perubahan sosial bagaikan roda yang berputar. Selain itu, kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban merupakan bagian dari sifat alam yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Yang ketiga adalah teori fungsional. Teori ini menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Sebuah lembaga sosial tidak akan bertahan kecuali berguna bagi masyarakat. Perubahan dapat mengacaukan keseimbangan apabila struktur sosial tidak berfungsi memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, teori konflik. Menurut Karl Marx, ketidakadilan dan ketimpangan sosial dapat menyebabkan pertentangan kelas. Selain itu, pertentangan antar kelas atau konflik sosial mampu mendorong masyarakat melakukan upaya-upaya penyelesaian pertentangan untuk merubah ke arah yang lebih maju. Faktor perubahan sosial. Nah, faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ada perubahan yang berasal dari masyarakat. Faktor-faktor internal dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan yang semakin maju dan menghasilkan teknologi canggih yang dapat merubah kehidupan manusia dan penemuan-penemuan baru. Dan yang kedua adalah faktor pertentangan dan pemberontakan. Faktor pertentangan atau konflik dalam nilai norma-norma etis, politik, dan agama
dapat menimbulkan perubahan sosial budaya yang luas. Faktor yang ketiga adalah faktor masalah kependudukan. Pada umumnya adalah dikarenakan urbanisasi atau perubahan penduduk akibat terjadinya perpindahan pada daerah-daerah yang ditinggalinya. Dua adalah faktor eksternal, adalah faktor perubahan yang berasal dari masyarakat lain. Nah, perubahan yang berasal dari luar masyarakat disebabkan ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor kebudayaan masyarakat Latin. Adanya interaksi langsung atau tatap muka antara satu masyarakat dengan masyarakat lain akan menyebabkan timbulnya saling pengaruh. Nah, di samping itu, pengaruh dapat berlangsung pula melalui komunikasi, media, medsos, dan yang lain-lain. Nah, untuk yang kedua adalah perperangan. Perperangan yang terjadi antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain menimbulkan dampak seperti pemberontakan ataupun pertentangan. Nah, untuk yang ketiga adalah lingkungan alam di sekitar manusia, misalnya banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Nah, bencana alam ini mengalami akibat besar bagi masyarakat. Nah, yang ketiga adalah faktor pendorong perubahan. Ini diantara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain. Nah, untuk kontak dengan kebudayaan lain menyebabkan difusi. Nah, difusi itu sendiri merupakan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu satu ke individu lainnya. Yang kedua adalah faktor saling menghargai hasil karya seseorang. Apabila dalam masyarakat terdapat sikap saling menghargai hasil karya seseorang, masyarakat dapat mempunyai keinginan yang lebih maju. Yang ketiga adalah faktor toleransi. Nah, faktor toleransi ini merupakan sikap saling menghargai dan menerima kebudayaan-kebudayaan baru sehingga mendorong perubahan sosial budaya. Nah, faktor yang keempat adalah faktor penduduk heterogen yang terdiri atas masyarakat yang mempunyai keyakinan atau latar belakang kebudayaan, ras, mudah mengakibatkan konflik. Untuk kelima adalah sistem terbukanya lapisan masyarakat atau open stratification. Nah, untuk sistem terbuka ini memberi kesempatan secara langsung para individu untuk maju sesuai dengan kemampuannya diri sendiri yang dimiliki, sehingga seseorang merasa berkedudukan sama dengan golongan lain. Untuk yang keenam adalah sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan mengajarkan beraneka macam kemampuan kepada individu, baik berupa nilai-nilai tertentu, terutama dalam menerima hal-hal yang baru dengan pikiran yang terbuka dan cara pikir yang objektif. Faktor keempat adalah faktor penghambat perubahan. Nah, faktor ini pada zaman semakin maju, perubahan tidak selalu berjalan mulus dan lancar. Faktor-faktor yang terjadi adalah yang pertama, faktor kurangnya komunikasi di masyarakat luar. Nah, masyarakat-masyarakat yang di daerah terpencil maupun di daerah pedesaan yang sangat asing itu sangatlah kurang berkomunikasi dengan masyarakat luar. Nah, mereka seolah-olah menutup untuk menerima perubahan maupun pembangunan pemerintah setempat. Faktor yang kedua adalah faktor sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. Nah, sikap ini sangat mengagumkan kebudayaan tradisional yang mereka miliki. Hal-hal yang baru itu akan merusak tatanan hidup mereka yang telah mereka miliki secara turun-temurun. Faktor yang ketiga adalah faktor takut menghadapi perubahan dan menerima perubahan. Nah, salah satu contohnya upaya pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah yang terkena bencana dan banyak kesulitan ini. Hal tersebut disebabkan adanya
kekhawatiran penduduk bahwa di tempat yang baru kehidupan mereka akan lebih sengsara. Faktor yang keempat adalah faktor pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan, contohnya seperti budaya Jawa sangat percaya terhadap tanah yang mereka tempati secara turun-temurun yang diyakini sebagai pemberian berkah untuk kehidupannya. Nah, yang kelima adalah faktor perbedaan persepsi dan sudut pandang. Dapat terjadi di masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, misalnya program KB. Yang keenam adalah faktor perkembangan iptek yang seringkali disalahgunakan. Nah, perkembangan iptek sebagai hasil kebudayaan manusia seringkali disalahgunakan oleh manusia itu sendiri. Misalnya penemuan nuklir dan bom justru dibuat untuk menghancurkan manusia, bukan. Bentuk perubahan sosial. Ada 5 jenis bentuk perubahan sosial yang ada di masyarakat, yaitu yang pertama, perubahan evolusi dan revolusi. Yang kedua, yaitu perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Yang ketiga, perubahan kecil dan perubahan besar. Dan yang keempat, perubahan regres dan perubahan progres. Dan yang kelima, perubahan struktur dan proses. Pertama, yaitu perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Perubahan lambat atau evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu yang lama dan terdapat rentetan perubahan kecil. 2. Perubahan cepat atau revolusi adalah perubahan yang terjadi secara mendasar karena meliputi perubahan pada tatanan dan fungsi-fungsi kemasyarakatan dalam kurun waktu yang pendek dan cepat. B. Perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Pertama, perubahan yang dikehendaki atau attended change adalah perubahan yang disadari oleh masyarakat karena dikehendaki dan direncanakan dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. 2. Perubahan yang tidak dikehendaki atau attended change. Perubahan yang tidak dikehendaki atau attended change adalah perubahan yang terjadi tanpa direncanakan. Contoh, adanya pemukiman sementara untuk para korban bencana alam. C. Perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Misalnya perubahan mode pakaian yang terus berganti seiring zaman, namun tidak terlalu berdampak besar bagi lembaga sosial. Yang kedua, yaitu perubahan besar. Perubahan besar yaitu perubahan yang mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Contoh, yaitu dalam industrialisasi. Dalam industrialisasi, tampak ada perubahan dari masyarakat agraris atau pertanian ke masyarakat modern. Hal ini berpengaruh juga terhadap terjadinya perubahan model hubungan kerja, sistem kepemilikan tanah, dan kekerabatan pada masyarakat. D. Perubahan progres dan regres. Perubahan progres yaitu perubahan sosial yang mengalami kemajuan sehingga dapat menimbulkan keuntungan bagi masyarakat. Sedangkan regres adalah perubahan sosial yang mengalami kemunduran sehingga dapat menimbulkan kerugian dalam kehidupannya. E. Perubahan struktur dan proses. Perubahan struktur yaitu perubahan yang menyangkut kepemimpinan, sedangkan perubahan proses yaitu perubahan yang terjadi karena perubahan sebelumnya.